Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Aksi Nyata. Selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia bersama Laras Tahira yang akan menemani kamu sore hari ini di podcast yang tayang di beberapa platform. Kamu bisa menyaksikan di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan juga website Partai Perindo. Semuanya di @partaiPerindo. Terus kamu juga bisa menyaksikan via aplikasi RCTI Plus, kemudian di Okezone, Sindo News, dan juga inews.id. Untuk kamu yang ingin mendapatkan hadiah atau giveaway, kita punya voucher belanja totalnya Rp300.000, masing-masing Rp100.000 untuk 3 orang yang beruntung. Caranya, kamu tungguin podcast ini sampai selesai, karena nanti di akhir acara Laras bakal kasih 1 pertanyaan yang berhubungan dengan tema kita pastinya di hari ini ya. Tapi syarat utamanya kamu follow dulu Instagram kita di @partaiperindo. Oke? Dan untuk sore hari ini kita memiliki tema bergerak bersama wujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Ini seru nih karena Laras belum pernah nih ke Kalimantan Tengah ya. Makanya untuk itu kita sudah kehadiran bintang tamu spesial kita. Beliau ini adalah Bacalek DPR RI Partai Perindo Dapil Kalimantan Tengah, Bapak Insinyur Sipet Hermanto Tunjan MSI. Selamat sore Pak Sipet. Ya, selamat sore Mbak Laras. Apa kabarnya Pak Sipet? Baik, senang kali bertemu pada sore hari ini. Sama-sama, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir juga Pak di studio podcast Aksi Nyata. Tapi sebelumnya aku pengen tahu dulu nih, kalau biasa orang-orang di Kalimantan Tengah pakai bahasa sana menyapanya gimana Pak? Narai kabar Laras. Narai kabar? Ya, narai kabar Laras. Jawabannya gimana? Kabar bahalap. Kabar bahalap. Waduh, agak susah ya ternyata ya. Kalimantan Tengah itu berarti meliputi Palangkaraya ya Pak ya? Kalimantan Tengah itu meliputi 13 kabupaten dan 1 kota. Dan juga ada banyak suku bahasa di sana, suku dan bahasa. Suku dan bahasa ya? Ya, luar biasa. Dan yang memang cukup besar adalah suku Dayak Ngaju, suku Manyan, ya, suku Bakumpai, suku Dayak Siang, dan seterusnya begitu. Banyak sekali. Iya, banyak sekali. Berarti sebetulnya kalau bisa dibilang Kalimantan Tengah ini tradisinya tuh masih kuat sekali ya Pak ya? Ya, betul. Culture-nya tuh masih tebal gitu. Betul. Kita sebetulnya memiliki yang namanya lembaga-lembaga adat, ya, mulai daripada Majelis Adat Dayak Nasional. Kemudian kita juga memiliki Dewan Adat Dayak. Ya, kemudian kita juga memiliki Batamat, Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak. Oh, ini luar biasa gitu. Ya. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Kalimantan Tengah, untuk kamu pecinta tradisi-tradisi di Indonesia, ini menjadi pilihan yang sangat tepat ya. Karena aku tuh salah satu orang yang seneng belajar culture gitu Pak. Jadi kalau buka-buka sosial media gitu ya, pasti aku tuh cari tahu gitu. Ini di tempat ini tuh apa sih yang menjadi culture-nya. Nah ini Kalimantan ini adalah salah satu pulau yang memang banyak ya. Ini aja Kalimantan Tengah aja tuh udah banyak banget suku dan ininya ya, bahasanya ya. Betul. Beda ya Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan yang lain-lain tuh beda-beda bahasa ya Pak ya semuanya? Ya, tapi suku bangsa Dayak juga tersebar di Pulau Kalimantan begitu. Suku Dayak, iya. Salah satu suku yang terkenal juga lah pastinya ya. Betul. Nah, Pak Sipet kan sekarang merupakan Bacalek DPR RI Partai Perindo Dapil Kalimantan Tengah. Betul. Ya. Tapi sebelumnya, supaya ini kan yang nontonin anak-anak milenial dan Gen Z nih Pak, yang biasanya mungkin nggak terlalu melek politik gitu ya. Alasan Pak Sipet memilih di jalan politik tuh apa sih pada saat itu? Dan kenapa Perindo? Ya, wah luar biasa nih Mbak Laras, nih cukup menarik pertanyaan Mbak Laras. Jadi selesainya saya sebagai seorang birokrat ya, pada tahun 2018 sebetulnya melihat bahwa keniscayaan kalau kita ingin berbuat bagi negeri, terutama bagi Provinsi Kalimantan Tengah, maka wajib hukumnya untuk kita melalui partai politik. Jadi sebetulnya kata kuncinya itu, bahwa saya sebetulnya ingin berbuat bagi Kalimantan Tengah. Dan kenapa saya memilih Perindo, ini tidak lain dan tidak bukan karena Partai Perindo, kalau kita lihat kepada namanya, ini luar biasa, karena Partai Persatuan Indonesia. Dan dia adalah partai nasionalis religius, kemudian bersifat terbuka, artinya terbuka bagi segenap suku bangsa yang ada di Republik ini, ya, suku bangsa Sunda, suku bangsa Jawa, Batak, Dayak, dan seterusnya. Silahkan terbuka, karena kita ingin mengedepankan yang namanya persatuan Indonesia. Betul. Kemudian yang kedua, saya kira Partai Perindo tentu juga terbuka
bagi semua penganut agama di Republik ini. Ada 6 agama. Nah, saya kira ini menjadi pilihan yang baik bagi kaum milenial sebetulnya, ya, untuk coba membawa aspirasinya melalui Partai Perindo. Dan jangan lupa, kalau kita melihat Partai Perindo ini sangat menarik karena apa? Belum memiliki dosa masa lalu. Wah, karena di usia 8 tahun. Kemudian yang kedua, saya kira ya, kita melihat Partai Perindo ini betul-betul mengedepankan yang namanya ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk partai politik, yaitu dalam rekrutmen bakal calon legislatif itu dengan cara terbuka melalui konvensi. Jadi bisa melalui online kita melakukan pendaftaran khusus untuk kaum muda, ya, dan juga kaum muda yang berintegritas lah, yang semangatnya ingin memajukan, ya, Kalimantan Tengah dan bahkan Indonesia secara umum. Kemudian juga dengan cara manual langsung datang kepada Dewan Pimpinan Daerah ataupun Dewan Pimpinan Wilayah di kabupaten, kota, dan provinsi. Saya kira ini luar biasa karena sudah mengedepankan yang namanya transparan, demokratis, dan partisipatif. Oh, ini luar biasa. Cocok berarti sama visi misi dari Pasipet sendiri ya. Jadi ini juga cocok menurut Laras ya untuk teman-teman yang tadi sudah disebutkan juga konvensi rakyat, program yang dicanangkan oleh Partai Perindo khususnya untuk anak-anak muda yang kreatif, yang betul tadi yang dibilang juga ingin membantu mensejahterakan teman-teman di sekitar gitu ya, karena kan pasti setiap manusia tuh punya rasa kepedulian yang luar biasa gitu ya. Tapi di samping memang ini sesuai dengan visi misi Pasipet gitu ya, yang memang sehari-hari dijalankan, dan apalagi memasuki tahun sibuknya politik nih di tahun 2023 ya Pasipet ya. Banyaklah program-program yang memang harus digenjot lagi nih di tahun ini gitu. Tapi kegiatan lain dari Pasipet di luar politik? Apakah berbisnis atau ngapain nih Pasipet nih? Jadi saya sebetulnya merasa perlu bertanggung jawab lah dengan pengalaman birokrat kami dan juga dengan pengalaman-pengalaman di organisasi. Sampai saat ini memang masih ada banyak organisasi yang dipercayakan kepada kami. Ya, diantaranya kami masih sebagai wakil ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Kalimantan Tengah untuk masa bakti 2018 sampai dengan 2023. Saya dipercaya sebagai wakil ketua bidang Orgakum ya di Kuarda Kalimantan Tengah. Kemudian kami masih juga dipercaya sebagai wakil ketua Pengprov Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia Kalimantan Tengah, di mana ketuanya Pak Kapolda, karena jabatan beliau adalah ex officio sebagai ketua Persatuan Bola Voli ya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami sebagai wakil ketua, yaitu untuk masa bakti 2021 sampai dengan 2026. Nah, kemudian di organisasi keagamaan kami juga dipercaya begitu. Kebetulan saya penganut agama Kristen. Kami bergereja di Kalimantan Tengah itu di Gereja Kalimantan Evangelis. Nah, pada saat ini kami dipercaya di organisasi keagamaan itu sebagai ketua Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis Wilayah Pelayanan Provinsi Kalimantan Tengah. Begitu. Nah, menarik, baru-baru ini kami juga berkesempatan karena sudah masuk usia pensiun. Kami juga dipercaya sebagai ketua Perhimpunan Pensiunan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Artinya pensiunan-pensiunan rimbawan, baik itu yang berasal dari pegawai negeri maupun di swasta, karena di sana dulu ada dikenal dengan Inhutani 3. Artinya BMN yang bergerak di pengusahaan hutan. Nah, kami dipercaya sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Pensiunan Kehutanan Kalimantan Tengah. Masa bakti 2021-2026. Nah, yang menarik kemarin baru tanggal 27 November 2022 kami mencoba juga untuk maju sebagai ketua PWRI Provinsi Kalimantan Tengah, Persatuan Redatama Provinsi Kalimantan Tengah. Artinya ini adalah himpunan para pensiunan, baik vertikal maupun pegawai-pegawai daerah begitu. Ya, dan bersyukur di dalam pemilihan itu kami dipercaya oleh 13 dewan atau ketua DPD PWRI Kabupaten Kota Sekalteng. Kami terpilih ya untuk masa bakti 2021
2022-2027. Ini sebetulnya beberapa kegiatan kami setelah kami pensiun. Itu bukan beberapa ya, tapi banyak sekali ya. Sibuk banget Pak Sipet ini, luar biasa loh. Membagi waktunya gimana? Iya. Iyalah, kita tinggal pintar-pintar membagi waktu ya. Kita tinggal pintar-pintar bisa menjadi tips nanti ya di akhir ya. Nanti kita bakal minta juga tipsnya sama Pak Sipet, cara untuk membagi waktu di tengah kesibukan yang sangat padat luar biasa. Betul. Gitu ya. Nah, saya punya prinsip sebetulnya bahwa saya menghimbau sebetulnya rekan-rekan saya, mantan-mantan kepala-kepala dinas, sebetulnya pensiun bukan berarti selesai, bukan berarti game. Ada sebetulnya beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa kita sumbangkan. Bahkan saya menghimbau juga kepada rekan-rekan kita yang masih punya idealisme, masih berintegritas, untuk keniscayaan, ya, berbakti melalui partai politik begitu. Apakah itu menjadi bacalek di tingkat kabupaten kota di Kalimantan Tengah atau di tingkat provinsi, sehingga kemanfaatannya akan lebih ada lagi begitu. Karena di sana nanti akan ada, karena untuk DPR RI khususnya itu kan ada 3 tugas pokoknya kan, legislasi, kemudian penganggaran dan pengawasan. Nah, saya kira dengan pengalaman kita berorganisasi, dan pengalaman birokrasi kita akan sangat bermanfaat besar begitu dalam berkontribusi bagi Indonesia sejahtera. Betul, itulah positifnya kita berorganisasi ya. Jadi dari pengalaman kita bisa memberikan sharing dan juga sharing pengalaman pastinya ya kepada generasi-generasi penerusnya. That's why ada yang namanya partai politik. Perindo ini ya, ada hadir untuk teman-teman yang memang passionnya tuh ada di dunia organisasi lah, seperti itu ya. Nah, ini kalau balik lagi nih membicarakan mengenai Kalimantan Tengah ya Pak Sipet ya, after COVID gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai perekonomian tempat-tempat yang memang dikhususkan untuk wisata, bisa dibilang ya sudah bisa kembali normal lagi. Tapi untuk Kalimantan Tengah sendiri, seperti apa sekarang kondisi perekonomian di sana? Ya, saya kira tidak bisa kita pungkiri ya bahwa dampak daripada pandemi COVID bagi bangsa kita kemarin tahun 2020 sampai dengan 2022 itu juga tanpa terkecuali Kalteng pun berdampak. Ya, pemutusan hubungan kerja, kemudian sumber-sumber penghasilan masyarakat juga terganggu begitu. Ya, aktivitas perekonomian juga terganggu. Tetapi memang bersyukur Kalimantan Tengah itu ada 2 destinasi wisata dunia sebetulnya. Yaitu Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Sebangau. Jadi 2 ini adalah taman nasional yang memang ditetapkan oleh organisasi dunia sebagai destinasi wisata dunia. Nah, kemudian juga Kalimantan Tengah kebetulan adalah provinsi terluas kedua setelah Papua. Ya, jadi sebetulnya potensi sumber daya alamnya juga punya. Nah, sehingga memang pada saat ini pasca pandemi COVID ya, masyarakat memang memanfaatkan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa berupa sumber daya alam yang melimpah. Tetapi umumnya mereka memanfaatkan potensi tambang emas. Tetapi memang yang kita sesalkan memang belum difasilitasi secara baik penambang-penambang emas tradisional kita ini berupa mengarahkan kepada perizinan yang legal begitu. Misalnya ya kepala daerah ya baik pada tingkat kabupaten kota atau provinsi ya perlu mempertimbangkan untuk memberikan wilayah pertambangan rakyat kepada masyarakat sehingga mereka terutama petambang emas ya, tambang emas dan juga mungkin galian C. Karena ini juga akan menjadi sumber perekonomian masyarakat di sana. Sehingga apabila nanti bisa diarahkan kepada perizinan berupa wilayah pertambangan rakyat, maka pemerintah bisa melakukan pembinaan. Betul. Termasuk juga penganggaran ya. Termasuk juga mengarahkan kepada bagaimana pengolahan bahan galian tambang emas itu dengan mengurangi yang namanya bahan kimia, ya sianida misalnya begitu. Sehingga dalam jangka panjang masyarakat itu tidak berdampak kepada mungkin jadi sumber penyakit begitu dalam jangka panjang begitu. Ya, kemudian pencemaran sungai misalnya begitu. Jadi hal-hal seperti ini saya kira akan menarik ke depan. Akan ada banyak sebetulnya potensi ekonomi Kalimantan Tengah ke depan begitu ya. Nah, terutama juga ada kebijakan pemerintah pusat terkait dengan memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat ya lokal untuk memanfaatkan potensi
kawasan hutan kita, Iya. berupa program perhutanan sosial. Nah, bersyukur Kalimantan Tengah terkait dengan program perhutanan sosial ini dari peta indikatif ya yang ditetapkan 12,7 juta hektar nasional, Kalimantan Tengah mendapat luasan setidak-tidaknya 1,5 juta hektar. Tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota. Nah, saya kira apabila perhutanan sosial ini dalam bentuk hutan desa, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, perhutanan sosial, apabila ini dikawal dengan baik, ya, tentu ini akan menjadi potensi pasti. bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah ke depan. Betul. Jangan lupa, Kalimantan Tengah ini anugerah sumber daya alamnya luar biasa. Tahun 70-an sampai dengan saat ini konsesi HPH itu pernah mencapai 121 unit konsesi HPH. Kemudian sekarang setelah era kehutanan berkurang, yang bertahan hanya bagi pemegang konsesi yang melaksanakan pengelolaan hutan produksi berkelanjutan, ya, hutan produksi lestari, maka mereka masih bertahan. Tetapi pada saat ini sudah berkembang yang namanya perusahaan-perusahaan perkebunan, perusahaan-perusahaan batu bara. Jangan sampai potensi sumber dayanya luar biasa melimpah, tetapi masyarakat Kalimantan Tengah belum sejahtera. Ini sebetulnya persoalan kita. Sehingga kami berkepentingan sebetulnya untuk masuk ke partai politik ini untuk memperjuangkan bagi kesejahteraan masyarakat Kalteng ke depan. Itu berarti bisa dibilang salah satu permasalahan yang ada di Kalimantan Tengah ya, kesejahteraan rakyat. Tapi kalau berbicara after pandemi ini, apa yang menjadi concern sih Pak? Apakah lapangan pekerjaan atau kemiskinan mungkin? Ya, saya kira lapangan pekerjaan, dan menarik bagi saya mencoba melakukan penanaman yang melibatkan masyarakat setempat, terutama petani, untuk coba mengembangkan lahan saya yang seluas 1,4 hektar, 1,4 hektar, untuk penanaman jenis buah naga. Dan dalam interval waktu 9 bulan itu sudah mulai panen. Ya, sudah mulai panen, dan setiap 10 hari itu bisa menghasilkan 2 ton. Artinya dalam 1 bulan bisa menghasilkan 6 ton. Dengan pemasaran itu pembeli langsung datang ke tempat kebunnya. Ya, dengan membawa pick up. Ya, ada yang beli 1 hektar, ada satu ton, 1,5 ton, atau kuintal begitu. Ini luar biasa. Artinya ini dalam rangka pemberdayaan dan bekerja sama dengan petani setempat. Kemudian saya juga sebetulnya pada saat ini ada potensi ekonomi juga di Kalimantan Tengah itu, yaitu pengembangan pinang betara. Pinang betara ini adalah salah satu pinang terbaik lokal Nusantara dari 100 jenis pinang Nusantara. Ini terbaik yang telah Nusantara nih. yang telah dilakukan penelitian. Ya, dan pada saat ini sudah merambah ke Kalteng untuk dikembangkan oleh PT Sinar Krishna Logistik. Ya, ini potensinya luar biasa. Ya, karena lebih ramah lingkungan. Kemudian juga prospektif karena dia orientasi ekspor, dibutuhkan oleh 24 negara. Umumnya itu dimanfaatkan untuk kepentingan bahan dasar kosmetik, kemudian minuman kesehatan, kemudian bahan baku permen, kemudian juga pewarna. Berarti kalau berbicara mengenai potensi ini di Kalimantan Tengah tuh banyak sekali ya, potensial sekali gitu. Satu daerah yang memang bisa menghasilkan banyak hal gitu. Nah, tapi kan untuk kalau tadi berbicara mengenai kesejahteraan rakyat, kemudian untuk meningkatkan perekonomiannya sendiri, itu kan pastinya harus diiringi dengan infrastruktur yang baik nih. Untuk pembangunan infrastruktur di Kalteng sendiri seperti apa, Pak? Oh iya, memang kalau kita kembali kepada Kalimantan Tengah, provinsinya terluas kedua, dan setelah Kaltim dimekarkan, saya kira infrastruktur itu menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah provinsi. Ya, baik itu jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Kemudian juga pelabuhan laut itu juga menjadi prioritas. Nah, karena itu adalah urat nadi perekonomian di Kalimantan Tengah. Hanya perlu ke depan itu adalah karena 3 pilar sebetulnya pembangunan nasional itu, pemerintah, dunia usaha, swasta, dan masyarakat. Perlu adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha sebetulnya bagi masyarakat. Oleh sebab itu ke depan Kalimantan Tengah saya kira prioritasnya juga adalah bagaimana kita memastikan bahwa Kalimantan Tengah itu sudah
berupa penetapan ya kawasan hutan dan perairan di tingkat provinsi. Jadi bukan dalam bentuk peruntukan. Ya peta peruntukan saya kira masih perlu kita meningkatkan menjadi peta penetapan kawasan hutan, sehingga baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat ada kepastian hukum untuk berusaha. Oke. Luar biasa sekali ya, pertanian ini sumber daya alam yang memang bisa dimanfaatkan oleh warga-warganya gitu. Tapi ada juga kan tadi pertambangan juga sudah dimention ya oleh Pak Sipet ya. Sektor pertambangan juga sudah memberikan kontribusi dong pastinya ya Pak ya terhadap peningkatan ekonomi. Betul. Banyak hal lah gitu. Nah, kebijakan yang harus dikeluarkan pemerintah nih sebagai upaya untuk meningkatkan lagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, kalau menurut pandangan Pak Sipet nih seperti apa? Ya masih banyak hal sebetulnya yang masih disinergikan ke depan, terutama antara legislatif dan eksekutif begitu. Jadi regulasinya betul-betul menjawab persoalan di Kalimantan Tengah. Sebetulnya secara sosial budaya masyarakat Kalimantan Tengah itu sudah dimanjakan oleh potensi sumber daya alam secara alami. Setuju. Yaitu rotan. Kalimantan Tengah itu sebagai salah satu penghasilan rotan di Republik ini. Kemudian juga baik itu rotan yang berasal dari alam maupun berasal dari budidaya. Kemudian yang kedua sebetulnya juga karet. Karet yang dibudidaya oleh masyarakat. Ini juga potensi. Hanya persoalan pokok dan mendasar adalah biasanya fluktuasi harga jual di tingkat masyarakat. Artinya kita berharap ada peran pemerintah dalam hal ini adalah perindustrian dan perdagangan supaya menjaga stabilitas harga sebetulnya, sehingga minat masyarakat itu tetap akan terjaga. Karena ini juga akan mendorong kelestarian sumber daya hutan kita begitu, karena ada sumber-sumber pendapatan yang sifatnya prospektif begitu. Ya, nah pada saat ini juga yang menjadi kendala dan persoalan di masyarakat yang pernah disampaikan kepada kami, karena kebetulan kami adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, adalah masih banyak tersenderanya desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah itu dalam fungsi kawasan hutan, ya, sehingga masyarakat yang memiliki tanah dan lahan di desa-desa yang masih dalam fungsi kawasan hutan itu tidak bisa meningkatkan status tanah mereka kepada sertifikat, karena BPN tidak bisa melayani tanah-tanah atau lahan yang masih berfungsi sebagai kawasan hutan. Saya kira ini menjadi prioritas ke depan untuk di enclave gitu, sehingga masyarakat akan bisa maksimal memanfaatkan potensi lahan dan tanah mereka. Betul, karena sayang banget nih ya Kalimantan Tengah sebagai potential place untuk masyarakat di masa sekarang dan juga masa depan gitu. Nah ini terakhir aja nih Pak Sipet ya, ini pesan-pesan ataupun tips mungkin untuk anak-anak muda yang sedang menyaksikan, nggak cuman di Jakarta atau sekitarnya aja, tapi mungkin ada teman-teman dari Kalimantan Tengah yang sedang menyaksikan. Meanwhile ngomongin potensi Kalimantan Tengah ini luar biasa, jadi apa-apa saja sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda zaman sekarang? Silakan Pak Sipet. Ya, saya kira ini saatnya lah kaum milenial Kalimantan Tengah ya umumnya dan kabupaten kota di Kalimantan Tengah khususnya untuk mari ya saya tantang bagi kaum muda yang masih berintegritas ya, yang masih sangat ideal bagaimana untuk kita mengawal bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, masuklah di Partai Perindo. Karena Partai Perindo adalah partai yang sangat visioner, ingin membawa kesejahteraan bagi Indonesia, artinya mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, kemudian saya kira juga kita harus pandai-pandai melihat ya apa yang sudah dilakukan oleh wakil-wakil kita yang ada saat ini atas segala konsep dan janji pada saat Pileg sebelumnya dan apa yang akan ditawarkan oleh bakal-bakal calon yang akan maju di 2024 yang datang. Jadi lihat apa yang telah dilakukan, kemudian lihat juga kemudian apa yang akan dilakukan oleh bakal-bakal caleg itu. Apakah betul menjadi solusi bagi persoalan-persoalan yang ada di daerah? Gitu. Saya kira itu. Artinya harus cerdas, ya kemudian saatnya juga untuk bergabung ya melalui Perindo. Betul. Campaign
aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia juga cocok ya dengan yang dijalankan oleh Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Tadi sudah di-mention juga oleh Pak Sipet untuk teman-teman yang ingin mendaftar. Ini ada yang namanya Konvensi Rakyat. Program penjaringan secara daring untuk warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI. www.konvensirakyat.com itu websitenya kalau kamu ingin mendaftar dan baca-baca dulu ya. Atau kalau ingin menjadi anggota Partai Perindo, kamu masuknya ke website www.partaiperindo.com dan jangan lupa untuk download aplikasinya supaya kamu lebih tahu juga ya. Nah, untuk kuis kita di hari ini, kamu tinggal tulis aja jawabannya di kolom komentar Instagram @partaiperindo. Jawab, apa tema pembahasan podcast hari ini? Oke? Itu jawabannya ada di awal acara tadi udah Laras kasih tahu ya. Jawab di kolom komentar Partai Perindo Instagramnya. Nah, syarat utama jangan lupa di follow Instagramnya dulu. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Sipet untuk waktunya pastinya ya. Dan untuk obrolannya semoga memberikan banyak impact dan juga insight untuk teman-teman yang sedang menyaksikan. Dan tentunya terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu. Kita ketemuan di episode selanjutnya. Ciao. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh